Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat urut ini secara umum bertujuan yang pertama untuk melemaskan otot, yang kedua memperlancar peredaran darah dan hormon, yang ketiga sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, sedangkan yang keempat sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan pembersihan kulit, sedangkan fungsi yang kelima yaitu sebagai sarana untuk pemijatan refleksi. Kaki kiri terus dipijat-pijat secara berulang-ulang ya, alurnya dari bawah sampai ke atas ya, sampai ke pangkal paha, sehingga kaki nantinya menjadi lemes dan tidak kaku ya. Sakit-sakit atau mungkin linu di seputar kaki nanti akan sembuh ya. Kemudian ya, setelah cukup ya, kita pijat-pijat dari bawah sampai ke atas ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Hari ini bertujuan untuk lebih mempermudah pemijatan sehingga pemijatan ini dapat berjalan dengan efektif. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya, sambil melemaskan ya bagian persendian kaki ya. Nah, cara pijatan refleksi pada telapak kaki ya, ada titik tertentu dipijat-pijat, kemudian jari kaki ditarik sambil dipijat lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga diharapkan dengan pijatan refleksi ini bisa mengendalikan organ tubuh yang mengalami abnormal ya. Karena memang ya, pijat refleksi ini merupakan pijatan urat ya, urat dimana bisa menstimulasi urat saraf dan terhubung pada organ-organ sehingga bisa menyembuhkan organnya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan treatment pada pantatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu dilanjut pada kaki sebelah kanan ya. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini terdapat detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya. Nah, tanda-tandanya antara lain ya, sering buang air kecil, tidur berkelebihan ya, atau mungkin mencret, dan mungkin justru tubuh itu terasa sakit semua atau jarem. Hal itu tidak apa-apa karena itu merupakan proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun. Dengan harapan beberapa saat kemudian setelah tanda-tanda itu ya, maka semua keluhan nanti akan sembuh
dan tubuh akan sehat bugar kembali ya. Tidak untuk kemungkinan nanti peredaran darah juga akan menjadi lebih lancar ya, mana darah merupakan sarana atau pengangkutnya. Oleh karena itu dengan tubuh dipijat seperti ini maka darah akan lancar, dapat beredar dan dapat mensuplai sari-sari makanan ke dalam tubuh, bahkan sampai ke sel-sel dengan tidak ada hambatan. Dan setelah itu kaki kanan juga dilipat 90 derajat dan dipijat-pijat. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya sama ya, pada telapak kaki kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Kemudian jari-jari kaki dipijat sambil ditarik-tarik serta sela-sela jari ya dipijat-pijat. Hal ini akan terasa ya sensasi yang enak luar biasa ya. Dan nanti bisa menormalkan kembali organ-organ tubuh yang mengalami abnormal ya, dengan cara dipijat refleksi pada kaki ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat dan dipijat-pijat serta diberikan treatment pada pantatnya. Hal ini akan terasa enak luar biasa bagi yang terdapat keluhan pada khususnya pantat dan kaki ya. Dan setelah itu ya, kaki kiri dan kaki kanan dipijat secara bersama-sama ya. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Terus kita berikan pijatan terus ya, hingga kaki benar-benar lemes. Nantinya peredaran darah juga lancar dan asam laktat nanti bisa terurai ya dan larut melalui saluran pembuangan. Asam laktat inilah biang keladi kecapean. Jadi apabila terakumulasi di dalam tubuh maka nanti asam laktat, maka nanti tubuh akan terasa capek dan bahkan bisa meriang. Dan setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya. Nah, caranya seperti ini. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian pantat ya, masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya, dipijat-pijat berulang-ulang secara bersama-sama sehingga pantat nanti lemas ya, tidak kaku, dan mungkin ngilu ataupun linu di seputar pantat nanti juga akan sembuh ya. Mengingat pada pantat ini juga itu ya merupakan tumpuan dari mana aktivitas ya sangat sibuk sekali ya tiap harinya. Oleh karena itu perlu kita servis. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus ditanya pijatan mana ya yang pas untuk dia ya. Karena pemijatan ini di samping bisa menyembuhkan juga terasa enak ya. Ada orang yang tidak suka dengan pemijatan di luar batas sehingga ya kurang puas ya. Dia terlalu sakit, terlalu keras dan sebagainya. Dan apabila dirasa ya pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar wilayah pantat ya, sehingga benar-benar sesuai dengan harapannya. Karena sebaliknya orang yang suka dengan pemijatan keras biasanya kalau pemijatan lembut itu kurang terasa ya, mungkin hanya dipegang-pegang, kurang puas ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus kita pijat-pijat ya seputar pantat ya. Ini akan terasa sensasinya enak luar biasa. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya dari pinggang sampai punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Jadi arahnya selalu ke atas ya alurnya ya. Nah, caranya seperti ini ya. Dan beginilah pijat urut ya. Harus melepas pakaian dan dipijat ya dengan sarana minyak ya. Mana minyak ini bertujuan untuk mengurangi gesekan ya, mengurangi gesekan. Dan yang kedua merupakan nutrisi, karena minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun yang banyak mengandung nutrisi yang banyak dibutuhkan oleh kulit ya. Di samping itu minyak juga sebagai sarana pembersih kulit ya. Jangan lupa ya bahwa di sekitar pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang ya, dan saraf ya. Oleh karena itu perlu kita refleksi ya, mana saraf nanti akan berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita, dan di dalam tulang belakang pula terdapat produksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu kita refleksi agar produksi sel-sel darah merah nanti juga bisa normal ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Di daerah punggung juga kita berikan penekanan ya, mana di daerah punggung itu biasanya sering terjadi banyak keluhan, mulai dari linu, lemeng ya, sakit. Nanti dengan dipijat semacam ini nanti bisa sembuh ya. Dan yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, minyak harus cukup, karena apabila kurang minyak nanti bisa mengakibatkan memar ya, dan sakit malah ya. Mungkin Anda merasa bahwa pijatan ini terasa vulgar ya, karena harus melepas baju. Nah, dan yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut memang harus seperti ini ya, karena ini digosok ya. Berbeda dengan pijatan yang lain ya, yang mungkin tidak perlu melepas baju. Kalau pijat urut ini harus melepas baju. Karena itu silakan yang berkepentingan untuk mengikuti ya ulasan saya ini ya. Dan apabila tidak perlu silakan di skip aja ya. Apabila dirasa pijatan ini kurang kuat ya, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat dan ditekan-tekankan pada pinggang sampai ke punggung ya. Dengan alur yang semacam ini akan terasa enak, lebih terasa ya. Sehingga si pasien merasakan ya puas ya, seperti ini, sesuai dengan yang diharapkan ya. Mungkin Anda akan berpendapat atau mungkin menambah demi sempurnanya konten ini ya. Saya persilakan dengan memberikan atau menulis di kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube.
apabila komentar Anda tidak sesuai dengan komunitas YouTube, akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Karena itu silakan nanti secara berkala nanti akan saya tanggapi ya. Kemudian setelah itu ya kita berikan pijatan refleksi seperti ini ya. Dikit-dikit kita tekan-tekan ya. Kemudian tangan kita lipat ke belakang ya. Dan kita palingkan ke kiri maupun ke kanan secara bergantian ya. Ini semacam kayak olahragakan gitu ya, agar di sekitar lengan itu tidak kaku begitu ya. Dan si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi ya. Hal ini untuk memudahkan pemijatan punggung khususnya ya. Karena di daerah punggung itu banyak bermasalah, sehingga perlu dipijat dengan seksama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Apabila kurang keras juga kita bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya dengan pose seperti ini. Nah, silakan apabila pijatan itu dirasa kurang keras. Nah, dan setelah pijatan punggung ini selesai ya, dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya kepala dipijat-pijat, terus dipijat-pijat bagian kepala, rambut ditarik-tarik, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Hal ini perpaduan antara pemijatan dan refleksi saraf yang terdapat pada kepala ya. Dengan cara ini pula ya, penyakit migrain dan vertigo dan beberapa keluhan sakit kepala nanti akan sembuh ya. Saya sudah sering membuktikan ya, apabila si pasien mengalami vertigo atau migrain atau sakit kepala, saya begitukan dengan cara seperti ini sehingga akan sembuh. Dan kepala kita miringkan ya, entah ke kanan atau ke kiri secara bergantian. Itu kita pijat pada tulang pelipis ini ya, tulang pelipis. Dan sekitar punggung ya, punggung samping ya, bagian samping kepala, bagian samping kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tegak tadi ya. Nah, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti ini ya. Ini otomatis ya, otot tangan nanti akan lemes ya, peredaran darah juga akan lancar, serta akumulasi asam laktat yang biasanya terdapat di sekitar tangan itu juga akan terurai ya. Dan larut dibuang melalui saluran pembuangan. Jangan lupa telapak tangan kita berikan pijatan refleksi juga ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kita pijat-pijat dengan jari jemari kita ya. Jari-jari ditarik serta dipijat lembut, serta sela-sela jari juga dipijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin Anda sudah pernah melihat sebelumnya pemijatan model ini ya, atau mungkin merupakan barang baru ya. Dan itu ada manfaatnya bagi Anda, silakan ya diadopsi, silakan ditiru dengan cara demikian. Dan apabila tidak ada gunanya konten ini bagi saudara Anda semua, saya minta di skip aja. Dan tangan kanan dilipat dan kita berikan pijatan pada sendi tulang belikat ya. Ini akan terasa enak, nikmat luar biasa. Dan setelah pijatan tangan kanan selesai, dilanjut dengan pemijatan tangan bagian kiri. Caranya sama, tangan kiri dioles minyak,
kemudian dipijat-pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Tujuannya juga sama, untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, melancarkan peredaran darah dan hormon, membersihkan kulit dan memberikan nutrisi. Dan sarana pijatan refleksi ya seperti ini pada telapak tangan ya, dipijat-pijat pada titik-titik tertentu dan sela-sela tangan jari itu juga kita berikan pijatan refleksi. Dan setelah itu tangan kiri dilipat dan kita pijat pada sendi atau endong-endong itu ya. Dan setelah itu kita lanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang ya. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk sendi lutut itu ya, kita berikan stimulasi saraf dan kita agar cairan sendi bisa diproduksi secara normal ya. Apabila lutut kekurangan cairan pelumas atau cairan sendi maka terasa sakit ya. Karena itu bisa kita refleksi agar cairan sendi nanti normal kembali. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ya dan diberikan pijatan lagi. Tujuan diangkatnya kaki tersebut adalah agar pemijatan bisa bebas ya, bisa berjalan efektif, tidak ada gangguan ya, sehingga benar-benar nanti kaki akan lemes, tidak kaku ya, peredaran darah juga akan lancar. Kemudian setelah itu kaki kanan ditarik ke depan ya, semacam diolahragakan begitu agar seluruh persendian dan otot-otot lemas ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Dan dilanjut pada kaki sebelah kiri, caranya juga sama, kaki kiri dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk sendi tadi ya, pada sendi lutut itu kita berikan refleksi ya, kita stimulasi agar cairan sinovial nanti bisa berfungsi secara normal sehingga sendi tidak sakit. Caranya pemijatan seperti ini, terus dipijat secara berulang-ulang. Kemudian kaki kiri juga diangkat dan dipijat ya, sama yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Dan pemijatan juga sama ya. Nah, demikian pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Dan setelah itu kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya. Kita tarik-tarik agar otot dan persendian tidak kaku, bisa lemes ya. Dan kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal kanan, ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk bagian paha sedikit kita tekan-tekan ya, seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, kita olahragakan sehingga
menstimulasi otot ya, dari kaki, lutut sampai ke pinggang, bahkan sampai ke punggung nanti akan kontraksi ya. Nah setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi. Lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dengan mula-mula arahnya spin ya, memutar ya. Nah seperti ini. Kemudian kita kondisikan ya bagian mana yang mengalami kelainan ya. Dan kita harus bijaksana dalam memijat perut. Jangan sepandangan asal pijat perut, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat sensitif dan vital ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan bijaksana. Di samping ya, untuk tujuan pembenahan juga sebagai tujuan sarana diet ya. Artinya lemak yang terakumulasi di dalam perut ya, itu bisa kita urai ya, dan akhirnya terlarut sehingga perut tidak buncit dan kencang ya, singset kencang. Jadi bisa sebagai sarana diet ya. Nah, silakan dicobakan pada pasangan Anda ya. Dan ini merupakan bentuk perhatian kepada pasangan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan pujian tersendiri ya. Dan yang terpenting, Anda tidak menggantungkan lagi pada pemijat lain, khususnya pemijat yang laki-laki ya, karena ada yang tidak suka, tidak berkenan dengan pijat laki-laki, itu hak ya, tidak apa-apa, silakan ya. Dan ini pijatan untuk pengobatan ya, bukan hanya sebatas untuk lelah ya, jadi ya terserah Anda ya, kembali kepada Anda sendiri ya. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, dilanjut pemijatan bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan direntangkan ya, jadi tubuh dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan direntangkan, kemudian dioles dengan minyak dan dipijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Pada pangkal lengan itu kita berikan pijatan khusus ya. Ini akan menyembuhkan ya, barangkali Anda batuk-batuk atau terasa lelah ya, nafas seperti pendek dan berat ya, nanti bisa sembuh dengan cara yang seperti ini. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena ini letaknya di dada ya, dan biasanya ya yang daerah terbuka, oleh karena itu jangan sampai memar, jangan sampai sakit, nanti akan tidak nyaman dan mengurangi penampilannya. Nah, caranya seperti ini. Kita pijat terus, kita berikan pijatan pada pangkal lengan sambil ditekan-tekan. Setelah pemijatan daerah sekitar wilayah dada, kita lanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, pada bagian dahi ya, kepala itu kita oles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dengan cara dipijat ditarik ke belakang sampai ke ujung rambut, dan rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga juga ditarik-tarik. Jangan lupa ya, sampai pelipis ya, tulang pelipis itu. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, sekaligus merupakan upaya untuk relaksasi ya. Nah, caranya seperti ini. Dan kita palingkan ya ke kiri, dan kita pijat bagian kanan. Harus hati-hati ya, karena di situ terdapat leher, jangan sampai salah urat ya, salah saraf. Dan bahkan bagi penderita hipertensi ya, yang stroke, itu dipijat-pijat seperti itu bisa mengurangi permasalahan dan bisa menyembuhkan. Caranya seperti ini, seperti yang Anda lihat pada video ini
Kemudian pada posisi itu kita tambahkan pemijatan punggung dengan cara ya kepala diangkat dan dipijat daerah punggung. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, setelah itu kita lanjut pemijatan bagian tangan. Kali ini dalam posisi telentang ya. Caranya ya pangkal tangan sampai ke pangkal lengan itu diolesnya, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan itu secara berulang-ulang sehingga akumulasi asam laktat yang biasanya sering terjadi di bawah ketiak itu nanti juga akan terurai ya. Dan larut dibuang melalui saluran buangan. Dan jangan lupa pada telapak tangan tetap diberikan pijatan refleksi ya. Nah, pijatan refleksi dari mana saja, dari daerah tangan itu pun bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Paru-paru, jantung, ginjal dan sebagainya bisa kita stimulasi dari situ ya. Nah, kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke depan seperti itu dan dipijat-pijat pada pangkal lengan. Dan dilanjut pada tangan kanan ya. Caranya sama, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang dan secara sesama ya. Dan dipastikan peredaran darah, akumulasi asam laktat, peredaran darah akan lancar ya. Dan sebagai pembersih kulit kan. Jadi Anda yang mungkin nggak sempat bersih-bersih ya pada daerah ketiak dan daerah tangan nanti bisa dibersihkan dengan minyak zaitun ini ya. Mengingat minyak zaitun ini juga bisa sebagai sarana pembersih dan sekaligus memberikan nutrisi bagi kulit ya. Kemudian sudah cukup, kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal tangan. Kemudian selanjutnya kita berikan terapi kesetimbangan ya. Caranya seperti ini, dengan diangkat 3 kali begitu akan memberikan kesetimbangan dan rasa enak. Dan setelah itu masih dalam posisi telentang tadi, kita miringkan ya ke kita miring ke kiri ya, dan dipijat pada pangkal lengan menuju ke pinggang sampai ke pantat dan bahkan sampai ke kaki. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan kaki dilipat, satu kaki dan kedua kaki dilipat secara bersama-sama. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan tidak ada yang terlewatkan. Semua bagian anggota tubuh dipijat semua. Inilah pijat urut ya. Dan setelah itu dilanjut ke miring sebaliknya ya, miring ke kanan dan dipijat bagian kiri di tulang belikat itu ya, pada persendian itu dipijat, terus dilanjut ke bawah pada pinggang sampai ke pantat dan menuju ke kaki. Dan kita tekan-tekan ya. Dan dilanjut pada kaki yang satunya ya. Dan secara bersama-sama kita pijat. Dan setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung sampai ke kepala ya nanti. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
panjang sampai punggung, biasanya kemeng-kemeng itu dipijat-pijat ya. Dan naik ke atas sampai kepala, leher, terus kepala, rambut juga kepala dipijat-pijat, rambut juga ditarik-tarik lagi, serta kedua telinga juga tarik. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya. Dengan cara penunggu adalah lutut kita diletakkan pada punggung dan kita tarik. Ini semacam menumbuhkan efek kretek ya. 3 kali begitu. Kemudian kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang. Dan saya kira ya, terapi pijat urut ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.